رب الأراضين والسماوات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبلطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المؤمنون المتقون. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa mari selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang selalu tercurah dalam kehidupan kita. Kesungguhan manusia untuk mengingat rangkaian kebaikan Allah, mulai dari berawal daripada diri kita, fisik kita, kesehatan kita, nikmat-nikmat yang menempel pada diri kita. Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Allah seakan memberikan kepada kita dorongan, perhatikan nikmat pada diri kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Maka ketika itu yang kita lakukan akan terminimalisir keluh kesah keluar dari lisan ini. Jamaah yang Allah muliakan, ada suatu ungkapan menarik, bukan ayat maupun hadis, tetapi ungkapan untuk membuat kita tadabbur. Hasirun fil baiti afdalu bikathirin min saririn fil mustasfa. Sesungguhnya tikar kasar yang bisa jadi itu alas tidur kita, bisa jadi adalah gambaran keluh kesah kita. Sesungguhnya kalau itu masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih baik daripada empuknya kasur tetapi berada di sebuah rumah sakit. Dhayyiqur rizki, sempitnya mungkin rizki kita hari ini, yang bisa jadi menjadikan sebab kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Sesungguhnya afdal bikathirin min dhayyiqit tanaffus, sesungguhnya itu lebih baik daripada banyak saudara kita disempitkan sehingga dia susah untuk bernafas. Jamaah, faqul daiman alhamdulillah, ucapkanlah selalu alhamdulillah, karena sesungguhnya di antara selipan takdir yang tidak nyaman yang membuat kita mengeluh, maka renungkanlah sekian banyak nikmat yang tak terhitung jumlah yang bisa untuk kita syukuri. Alhamdulillah, mungkin sempit rezeki tapi Allah masih memberikan kita hidup. Allah masih memberikan kita kemampuan bisa memakai pakaian sendiri, ke toilet sendiri, melihat keindahan dunia ini, berbicara tanpa ada kekakuan, melangkahkan dan mengayunkan kaki kemanapun kita berkehendak. Bahkan kita masih diberikan keluarga, jamaah sekalian, saudara-saudara yang selalu mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya itulah perkara yang tentunya di antara deretan nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Selanjutnya, setelah mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita bersolawat untuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga solawat yang membasahi lisan kita memupuk cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, sekaligus menjadi alarm agar kita beragama mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, khatib selanjutnya memiliki kewajiban selalu mengingatkan tentang wasiat takwa, wasiat penting agar kita selamat dunia dan akhirat. Memupuk rasa takut yang harus selalu kita bangun, rasa takut yang akhirnya orang berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum berucap. Maka pasti disebutkan faqad fazal mu'minunal muttaqun, beruntung itu milik orang yang bertakwa, karena dia akan pasti menimbang apa yang akan dia perbuat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahkan menggaris tegasi
rahimallahu 'abdahu idza waqafa 'ala amrih. Sungguh orang bertakwa itu Allah akan senantiasa rahmati hidupnya karena dia akan selalu wukuf sejenak sebelum dia berbuat. Idza kana lillahi 'azza wa jalla tasarru'a. Kalau dalam perenungan sejenak, wukuf sejenak sebelum berbuat, ia berpikir bahwa ini untuk Allah. Ini diridhoi oleh Allah, ini diperintah oleh Allah. Tasarru'a, dia segera melakukan kebaikan itu sebelum was-wasnya setan menjadikan kita urung sehingga tidak jadi melakukan amal soleh tersebut. Wa idza kana li ghairi ta'akhkhara. Sementara beliau mengatakan kalau dalam wukufnya seorang yang muttaqin, dia berpikir bahwa ini dimurka oleh Allah, ini dilarang, ini melanggar syariat, ini membuat mati saya sulit, ini membuat kubur saya sempit, ini membuat hisab saya panjang. Ta'akhkhara, dia akan menunda. Inilah salah satu contoh bentuk keberuntungan orang-orang yang muttaqin. Usikum, maka khatib mewasiatkan sekali lagi untuk diri kita bersama, mari tingkatkan takwa kita. Salah satu di antara maknanya adalah meningkatkan takut kita kepada Allah, takut akan azabnya, takut akan murkanya, takut akan hisabnya. Jamaah, nasihat singkat berikutnya di Jum'ah Barokah kali ini berawal daripada surat yang sangat kita hafal, At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Potongan ayat ini merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapapun kita semua pasti menginginkan, bercita-cita selamat dari panasnya api neraka dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Keberuntungan yang sesungguhnya sejati yang harus kita kejar, selamat dari panasnya api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, terwujudnya cita-cita mulia tersebut tentunya tidak hanya sekedar modal doa-doa saja, tapi juga kesungguhan ikhtiar dan kesungguhan kita dalam mencari ilmu sebagai lentera kehidupan kita agar betul-betul kita selamat, tidak tergelincir, tidak tersesat, terutama di bagian akhir zaman ini. Jamaah sekalian, tentunya dalam doa-doa tasyahud kita telah serius sebelum menutup dengan salam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang sangat penting diingatkan terkait masalah fitnah kehidupan, fitnah dajjal terutama, fitnah kubur, fitnah yang lainnya. Jamaah sekalian, terutama fitnah kehidupan hari ini yang kita masih hidup di dalamnya, terutama di bagian akhir zaman ini. Banyak perkara yang tentunya ada di benak kita hari ini. Tentunya jamaah sekalian, bukan hanya karena kita sadar itu bahaya, tetapi kesadaran lebih adalah karena kita punya generasi sepeninggal kita. Kalaulah kita mungkin aman karena kita akrab dengan masjid, akrab dengan masjid ilmu, siapa yang menjamin, menggaransi generasi kita pun juga selamat? Maka di antara wujud kekhawatiran yang baik yang harus ada pada diri kita orang tua adalah kekhawatiran bukan karena mereka tidak makan dan minum saja, akan terlebih di atas itu semua adalah kekhawatiran apakah generasi nanti tetap menjadi Abdullah atau tidak. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi Yakub menjelang wafatnya. Pertanyaan yang luar biasa disampaikan oleh keluarganya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Jamaah yang Allah muliakan, kita akan mempraktekkan secara konkret bagaimana praktek realnya secara mudah ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Tanpa sengaja, kalau kita merenungi ucapan pramugari di atas pesawat, tatkala safety pertama kali sebelum penerbangan, kita diingatkan ketika mungkin dalam kondisi darurat, kita diperintahkan untuk menggunakan baju pelampung. Siapa pertama kali yang mengenakan? Pasti yang diarahkan adalah kita dulu sebagai orang tua, barulah nanti anak kita. Kalaulah nanti tiba-tiba kadar oksigen berkurang, kemudian muncul oksigen, maka pertama kali kita lah orang tua yang memakainya, barulah yang lainnya. Sebenarnya jamaah sekalian, tanpa sadar, ini adalah aplikasi tanpa sadar bahwa saya pingin selamat itu harus pertama kali prioritasnya kita dulu sebagai orang tua. Ku anfusakum baru yang lain. Tanpa sadar pula jamaah sekalian, dalam bait doa-doa kita pun juga telah memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rangkaian kekhawatiran agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita,
Tapi kadang kita lupa, diri kita pun perlu untuk dikhawatiri jamaah sekalian. Dua fitnah besar yang tanpa kita pungkiri selalu hadir dalam kehidupan manusia. Satu, fitnatus syubhat, fitnah yang menyerang pola pikir kita, cara pandang kita, mindset kita, akidah kita, keyakinan kita. Yang kedua adalah fitnatus syahwat, fitnah yang menggelincirkan banyak manusia karena memang fitrahnya manusia cenderung dengan dunia, wanita, harta, tahta, anak-anak, kendaraan, hobi, sawah ladang. Yang Allah persis sebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Begitu takdirnya memang jamaah. Tetapi melampaui batas, terfitnah dengan itu, akhirnya lupa targetnya selamat dari panasnya api neraka, masuk ke dalam surga. Jamaah, maka mari kita praktikkan ini dalam bait doa-doa kita. Qu anfusakum diajarkan oleh syariat, dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Kalaupun kita berdoa kepada Allah, maka sama syariat mengajarkan, mintalah itu kepada Allah untuk diri kita dulu, barulah keluarga kita. Hari ini kita membagi doa itu tanpa sadar. Kalau kita minta kepada Allah untuk anak-anak kita, kita doakan kebaikan akhiratnya. Selamat dari fitnah wanita, selamat fitnah dunia, anak menjadi ahli Al-Quran, akhlaknya mulia seperti akhlak Rasulullah. Tidak ada yang salah dari redaksi doa ini jamaah sekalian. Tapi kadang kilut kita lupa. Bukankah kita juga perlu selamat dari fitnah dunia? Bukankah kita juga perlu selamat dari fitnah wanita? Bukankah kita juga perlu kita ini rajin untuk beribadah kepada Allah, rajin sholat? Kita terkadang memfokuskan doa untuk kita tanpa sadar dalam urusan duniawi saja. Panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan itu juga redaksi yang tidak salah jamaah sekalian. Tapi seakan tanpa sadar, kalau kita mau introspeksi, kita sebenarnya telah membagi ragam dan cabang doa kita. Untuk urusan anak kita, doanya kebaikan, seakan mereka butuh sementara kita tidak. Untuk urusan dunia, untuk urusan kita fokusnya pada doa-doa dunia kita. Maka jamaah sekalian, mari kita ralat bagaimana para nabi dahulu mengajari kita doa praktek dari qu anfusakum wa ahlikum naro. Saya mencontohkan di masa Nabi Lut alaihissalam, perkara yang paling dikhawatiri di masa itu adalah kaum Sodom, LGBT, penyimpangan orientasi seksual. Khawatir anak-anaknya itu terkena itu. Tapi beliau memanjatkan ketika memanjatkan doa kepada Allah. Beliau mempraktikkan ayat ini seakan-akan demikian. Ya, seakan-akan bahwasanya beliau itu pertama kali khawatir untuk diri beliau sendiri. Tidak merasa aman. Saya aman dari LGBT karena sudah punya anak, punya istri. Tidak jamaah sekalian. Fitnah itu menyerang siapapun ketika kita masih hidup dan kita memiliki syahwat. Jamaah, maka doanya bisa kita hafalkan. Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat yang ke-169. Singkat dan pendek doanya. Para ulama menjadikan doa ini sebagai doa tatkala kita khawatir melihat berita-berita yang tidak nyaman, yang kita khawatir untuk generasi kita. Contoh narkoba, contoh mungkin ugal-ugalan di tengah jalan, atau mungkin perkara yang lain yang kita khawatiri. Langsung doa ini kita panjatkan. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Hanya bedanya mimma ya'malun konteksnya di Nabi Lut adalah kekhawatiran terhadap LGBT. Sementara hari ini ragamnya lebih banyak yang kita khawatirkan. Maka niatkan apapun mimma ya'malun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma dari apa-apa, ya'malun yang tidak benar yang mereka kerjakan. Lindungi saya dulu, najjini. Berikutnya wa ahli, barulah lindungi keluarga saya. Inilah contoh redaksi doa yang benar jamaah sekalian. Kalau kita khawatir kepada generasi kita, maka tentunya kita pun juga masih perlu dikhawatiri karena syahwat masih ada dalam diri kita. Contoh yang kedua, Nabiullah Ibrahim pernah berdoa supaya mudah untuk menegakkan sholat itu anak-anaknya. Tetapi jamaah sekalian, beliau meski seorang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, pasti jalani syariat, telah terbukti sukses dalam setiap ujian keimanan. Tapi beliau masih khawatir. Jangan-jangan kami pun orang tua masih juga malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mencontohkan satu doa. Allah abadikan dalam surat Ibrahim, surah 14 ayat yang ke-40. Allah berfirman, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dulu orang tua. Anfusakum dulu. Menegakkan sholat ya Allah. Jadikan aku mudah menegakkan sholat. Berikutnya wa min dzurriyyati,
Dzurriyyat saya ya Allah, jadikan mereka mudah menegakkan syariat-Mu ya Allah. Contoh yang lain, sama Nabiullah Ibrahim berdoa ketika lingkungan keluarganya penyembah berhala, terutama keluarga daripada ayahnya. Itu yang dikhawatir oleh beliau. Anak-anaknya nanti khawatir kalau melanjutkan penyembahan itu sementara saya sudah meninggal. Apakah menjamin setelah meninggal kita mereka melanjutkan sujud dan rukuk kita? Maka Nabiullah Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya Allah berikan di ayat 35 surat Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Potongan doa pertamanya biasanya dijadikan viral di poster 17-an. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Lihat redaksi kalimat berikutnya. Apa permohonan yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim ketika kekhawatiran ada di benak beliau? Jangan sampai anak-anak kami nyembah berhala ya Allah. Tapi beliau tidak lupa mendoakan diri beliau pertama sebelum anak-anaknya. Waj'nubni, ya Allah, selamatkanlah saya. Hindarkanlah dari saya, jauhkanlah dari saya. Wabaniya, barulah kepada anak-anak saya. Jauhkan pula dari anak-anak saya. An-na'budal asnam, agar kami semua, saya dan anak-anak saya, dzurriyyat saya, jauhkan dari penyembahan berhala. Inilah contoh redaksi sebagai praktek konkret ku anfusakum wa ahlikum nara. Sebagai penutup jamaah sekalian, kita mengajak muhasabah. Betapa tatkala kita mungkin merasa aman, padahal kita juga mudah terserang fitnah itu, fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Maka yang terjadi adalah buah-buah yang bermasalah. Kenapa? Karena terkadang kita senantiasa mendoakan buah yang bagus, anak yang bagus. Anak ibaratnya adalah buah dari sebuah pohon, tapi kita lupa kondisi pohonnya tidak kita perhatikan. Padahal jamaah sekalian, pemikiran syubhat yang dimiliki orang tua pasti berdampak akan mengarahkan kepada pendidikan yang salah, menitipkan kepada guru yang bermasalah, memberi makan pun juga makanan yang bermasalah. Kenapa? Mindset, cara pandang, pola pikir yang tidak selamat. Kita mendoakan anak kita selamat dari pola pikir yang sesat, tapi kita lupa untuk mendoakan diri kita. Pertama kali orang tua harus selamat dari pemikiran syubhat. Sama dengan fitnah syahwat. Kita mendoakan agar anak-anak kita selamat dari fitnah syahwat, tapi kita lupa mendoakan diri kita. Kita pun juga perlu selamat dari fitnah syahwat. Maka jamaah sekalian, mari kita aplikasikan ayat yang viral ini dengan wujud nyata konkret, aplikasi yang mudah kita jalankan. Bawalah dalam doa-doa kekhawatiran itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Tapi jangan lupakan diri kita orang tua. Kita awali berlindung kepada Allah untuk kita dulu. Karena kita adalah pohonnya. Kita ini adalah yang menghasilkan buah-buahan tersebut. Kalau kita bermasalah tidak mendapatkan perlindungan, bagaimana pemikiran mereka? Bagaimana urusan syahwat mereka? Kita orang tua menganggap biasa urusan dengan sesama jenis. Bagaimana anak-anak kita? Kalaulah kita mungkin menganggap biasa dengan urusan itu, kenapa? Kita tidak selamat dari fitnah syahwat tersebut. Maka berdoalah serius kepada Allah. Kita menginginkan kebaikan anak-anak kita, maka berawallah dari meminta kebaikan itu kepada Allah untuk kita sebagai orang tuanya. Semoga nasihat singkat ini dapat kita aplikasikan dan kita praktekkan. Satu, doa yang saya sebut tadi dalam surat 26 ayat 169. Dua, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-35. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Khatib kembali berwasiat, mari bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar. Mari kita pupuk rasa takut kita. Tidak ada secengkal bumi pun di muka bumi ini kecuali semua dalam pengawasan pemiliknya, dalam pengawasan penciptanya. Bahkan bumi sebagai makhluknya pun dibuat oleh Allah sebagai CCTV untuk melihat semua aktivitas kita. Suatu saat bumi akan berbicara detil tentang apa yang kita lakukan di atasnya. Allah berfirman, yauma idin tuhaddisu ahbaroha. Hari di mana suatu waktu nanti bumi akan tuhaddis, bercakap-cakap, berbicara, apapun menghabarkan peristiwa yang ada di atasnya. Semoga ayat ini pun juga menambah rasa takut kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah.
Khatib pun berwasiat, mari berbanyak kita berzikir kepada Allah. Masa-masa seperti ini sesungguhnya seorang mukmin sungguh semakin serius bergantung, bersandar, berharap, berdoa kepada Allah. Tidak ada penenang hati sesungguhnya kecuali tatkala kita mengingat zat yang punya otoritas langit bumi beserta isinya, zat yang atas setiap sesuatu qadir, maha mampu, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati, zat yang maha berdiri sendiri, tak perlu yang lainnya. Sungguh Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan yang terakhir, khatib berwasiat, mari berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah sangat pedih bagi siapapun yang mudah menyelisihi perintahnya, kufur akan nikmatnya, dan bahkan tidak mengekspresikan syukur dalam wujud ketaatan kepadanya. Jamaah, mari kita akhiri khutbah ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang maha baik, maha mendengar, maha mengijabah setiap perintah hamba-hambanya yang fakir ini mengabulkan di waktu yang mustajabah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, dosa masa lalu kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun kedua yang telah wafat mendahului kami. Allah, jadikan kami semua anak-anak yang saleh, sehingga amal kami, kebaikan kami, tilawah kami, infak kami mengalir pula kebaikannya kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan kami pula orang tua yang saleh, sehingga kami layak Engkau titipkan, Engkau hadiahkan anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alna muqiminas shalah, mudahkan kami menegakkan salat, mudahkan kami melaksanakan syariat-Mu, mudahkan kami meninggalkan larangan-Mu. Begitupun seluruh dzurriat anak-anak kami. Ya Allah, jadikan mereka ahli sujud, ahli rukuk, ahli ibadah kepada-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.